Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Jadi geng, di video kali ini selagi aku sedang ingin mengamplas jadi aku akan jawab pertanyaan kalian yang pernah kalian tanyakan seputar karbon celup. Sebelum kita ke pembahasan utamanya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, untuk mendukung aku, kalian bisa klik subscribe di channel ini dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru di channelku ini. Bagi kalian yang sudah lama mengikuti channel ini, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Jadi geng, kenapa karbon celup itu selalu ada kegagalan buat yang pertama kali baru mencoba proses karbon celup? Biasanya kegagalan yang sering dialami itu pada saat proses pencelupan barangnya itu tertempel dengan baik. Artinya film karbonnya itu tertempel dengan baik. Terus beberapa detik kemudian maka motif yang sudah tertempel tadi itu bergeser. Artinya dia bergerak. Nah, setelah bergerak perlahan demi perlahan karbonnya itu mulai memudar, mulai luntur, dan yang punya garapan pun mulai panik. Bukan hanya sekedar luntur, tapi merusak tekstur cat yang ada di bawahnya. Artinya catnya juga ikut lembek, ikut luntur juga. Terus itu bagaimana solusinya dan apa sebabnya kenapa bisa menjadi seperti itu? Itu kan pertanyaan kalian. Ini perlu aku jawab apa enggak nih? Ya, itu akan aku jawab geng. Demi kalian akan aku jawab. Jadi geng, apabila kalian mengalami seperti hal yang aku sebutkan tadi, langkah pertama yang kalian harus lakukan, maka bilaslah bagian yang sudah dicelup tadi walaupun sudah terlanjur rusak sampai ke cat dasarnya. Jadi setelah itu biarkan kering dulu, dijemur dulu, dan cat yang lembek tadi biarkan dia mengering lagi, mengeras lagi. Baru nanti kalian lakukan proses pengamplasan sampai mulus semulus mungkin. Setelah mulus, kalian bersihkan lagi dengan air bekas pengamplasannya, keringkan dulu, baru setelah itu lakukan pengecatan dasar ya. Artinya lakukan pengecatan ulang, dasari lagi medianya sebelum kita ke proses pencelupan ulang. Nah, kenapa itu bisa luntur, bisa bergeser motifnya dan merusak cat yang ada di bawahnya? Itu karena aktivator yang berlebih geng. Artinya aktivator yang kalian gunakan itu terlalu banyak. Karena apabila aktivator terlalu banyak, hasil pencelupannya itu akan bagus pertamanya saja. Setelah itu ya beberapa detik kemudian dia akan mulai hancur sehancur-hancurnya sampai ke cat dasarnya. Jadi itu penyebab yang pertama adalah aktivator yang terlalu banyak. Artinya overdosis itu geng. Dan penyebab yang selanjutnya, walaupun hasil penyemprotannya sudah bagus dan enggak overdosis, bagus, merata, tapi masih mengalami juga hal yang seperti itu, luntur lagi, rusak lagi cat di bawahnya. Nah, itu penyebabnya angin yang kita gunakan atau tekanan angin yang kita gunakan saat menggunakan spray gun, kita melakukan penyemprotan aktivator itu, udara yang kita gunakan tadi tekanannya terlalu rendah, jadi menyebabkan butiran aktivator yang keluar dari spray gun itu menjadi besar. Nah, karena kalau butiran yang keluar di spray gun itu tadi besar, maka dampak yang dihasilkan oleh aktivator tadi sama dengan aktivator yang overdosis tadi. Sama nanti jadinya, sama-sama luntur. Artinya kebanyakan aktivator itu juga penyebabnya. Terus butiran yang terlalu besar karena tekanan angin yang rendah kita gunakan saat menyemprot aktivator, dan itu pun juga penyebabnya geng. Jadi kalau kalian mengalami karbon yang luntur dan cat yang di bawahnya ikut rusak atau ikut lembek ya, lemah kembali catnya, itu penyebabnya cuma dua.
aktivator yang terlalu banyak, atau ukurannya sudah pas tapi tekanan angin kalian terlalu rendah dan butiran yang keluar dari spray gun itu menjadi besar, maka dampaknya sama. Oke? Bang, kalau pakai semprotan burung itu gimana bang? Bisa, tapi bagi yang ahli menggunakannya. Kalau aku nggak ahli menggunakan itu geng. Yang terjadi saat aku menggunakan semprotan burung atau botol key spray, ya, yang terjadi butiran yang keluar terlalu besar karena aku kurang cepat menekannya, speednya kurang, speednya atau kecepatannya kurang. Jadi aku menghasilkan butiran yang besar, dan kelemahannya pun kalau kita melakukan penekanan serotnya itu pakai key spray itu mudah meludahkan aktivator. Jadi bagian yang kena muntahan atau ludahan aktivator yang keluar dari botol key spray tadi itu akan langsung kontan apabila terkena filmnya langsung bolong di tempat itu geng. Ya syukur-syukur kalau motong filmnya agak lebihan bisa dihindarin sedikit. Tapi kalau motong yang ngepas, iya kena geng. Terus kalau dicelup gimana hasilnya? Ya bagian yang bolong itu hasil penempelannya juga bolong geng, kelihatan jelas. Berarti kalau pakai semprotan burung atau botol key spray itu salah bang? Enggak juga salah. Itu alternatif aja kalau kita nggak punya budget buat beli spray gun. Tapi kalau punya budget ya mending belajar pakai spray gun lah. Ya kalau kalian ahli dalam menggunakan botol key spray atau semprotan burung ya nggak jadi masalah juga. Jadi cara ngatasinya gimana bang? Gampang. Kalau kalian menggunakan spray gun, maka settinglah tekanan angin itu antara 10 sampai 15 PSI. Jelas ya? Antara 10 sampai 15 PSI. Nah, untuk setting spray gunnya itu keluarnya material dari spray gun itu kalian buka habis. Kenapa harus dibuka habis? Agar aktivator yang keluar dari spray gun itu bisa langsung membasahi film karbon yang ada di media air tadi yang sudah kita ampar. Jadi dia cepat membasahinya. Karena kalau kita nggak buka habis artinya kita batasin. Saat kita nyemprot aktivator itu akan berdampak pada film yang bisa rusak duluan sebelum film itu basah. Karena kalau kalian batasi dengan berdalih agar aktivator irit, ya, agar aktivator menjadi irit, itu akan menyebabkan saat kalian nyemprot pertama film nggak langsung basah, nyemprot kedua film nggak langsung basah juga, nyemprot ketiga filmnya sudah mulai basah tapi belum maksimal, nyemprot keempat filmnya sudah mulai basah, sebelum kalian nyelup itu filmnya udah hancur duluan geng, disebabkan oleh tekanan angin yang menembak ke filmnya saat kita melakukan penyemprotan aktivator. Jadi solusinya gimana? Solusinya tadi itulah yang aku bilang tadi. Ya, solusinya itu yang aku bilang tadi. Jadi settingan keluar material aktivator itu dibuka habis supaya tadi aktivator yang keluar dari spray gun tadi bisa langsung membasahi permukaan film yang ada di atas air gitu kira-kira. Supaya kalian bisa melihat angka saat menyeting spray gun ya, melihat angkanya berapa tekanan anginnya. Kalian minimal mempunyai regulator di bawah spray gun. Jangan sampai enggak. Dan saat melakukan penyemprotan aktivator jangan lambat perpindahannya. Perpindahan dari sudut ke sudut, kiri dan kanan, kiri kanan, kiri kanannya itu jangan seperti kayak orang finishing clear, mainnya slow lambat. Itu akan menyebabkan film karbonmu keburu hancur karena tekanan angin. Ya. Film karbonmu akan keburu hancur karena kena tekanan angin. Jadi perpindahannya dipercepat aja. Sat set. Habis itu sikat lagi sat set. Dah selesai. Silahkan celup. Nah, bagi kalian yang menggunakan semprotan burung, bagaimana cara mengatasinya? Ya, minimal cara kamu menekan triggernya semprotan burung atau triggernya botol key spray itu usahakan kecepatannya konsisten dan tekanannya kalau bisa ya, tekanannya kalau bisa sama dengan yang ada di settingan spray gun antara 10 sampai 15 PSI. Bagaimana caranya? Ya tekan sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya.
semakin halus hasil butirannya maka semakin bagus. Tapi nggak bisa bang, hasilnya tetap meludah. Ya iya, resikonya itu kalau kita pakai botol key spray. Maka latihanlah menggunakan spray gun. Ya kalau untuk yang media kecil-kecil mungkin selamat. Tapi kalau untuk media yang lebar, yang barangnya besar-besar, bahaya. Jadi mending pakai spray gun. Jadi geng, rencananya ini grill mau di karbon WTP nih geng. Nanti proses penculupannya pasti akan aku videokan. Dan di situ juga nanti akan aku buktikan kepada kalian itu tentang penggunaan spray gun. Karena penggunaan spray gun itu hasilnya lebih detail. Karena penyemprotannya rata. Terus visual dari motif karbon itu sendiri yang hasilnya tertempel itu hampir menyerupai motif karbonnya sendiri saat belum ditempel. Jadi dia hampir sama saja jadinya. Artinya 11-12 lah. Hasil garis dan visualnya itu lebih jelas, lebih inilah. Kalau kita pakai botol key spray itu biasanya butirannya, kalau kita kena butirannya besar, ya dia nempel-nempel juga. Tapi hasil karbon WTP-nya untuk visualnya biasanya agak kabur. Jadi lebih aman pakai spray gun. Susah bang, ya belajar. Kalau nggak belajar nggak akan bisa. Oke geng, jadi itulah penjelasanku untuk kegagalan-kegagalan yang kalian alami geng. Karena dulunya aku juga mengalami. Jadi geng, videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan lagi, kalian tanyakan saja, kalian komen saja. Nanti aku jawab lewat video yang selanjutnya. Tetap semangat, teruslah mencoba sampai kalian bisa. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa berkembang sebagaimana mestinya. Kalian bisa tekan klik subscribe yang ada di sebelah kanan di bagian bawah warnanya merah, dan jangan lupa loncengnya juga biar kalian selalu mendapatkan notifikasi tentang apapun yang kalian cari. Selama aku bisa bantu jawab maka aku akan jawab. Oke geng, jadi ya sampai di sini dulu videonya. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.